selalu bersyukur dan selamanya menyembah-Mu. Itulah pujian yang kami naikkan kepadamu. Biarlah ini menjadi gaya hidup buat setiap kami, Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang baik dan indah pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu jadilah di bumi ini bumi ini seperti di dalam surga. dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini kami pada hari rezeki yang menjadi bagian kami yang menjadi bagian secukupnya, secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sekarang kami akan membuka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang bijaksana, dan firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya. Senang sekali hari ini Sabtu 6 Januari 2024 kita boleh bersama-sama kembali ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, pemazmur menulis agar kita ini menjadi orang yang bijaksana, Bapak Ibu sekalian. Menjadi orang yang bijaksana itu penting sekali. Nah, Alkitab mengatakan, mengajarkan kepada kita di dalam kitab Matius, bahwa orang yang bijaksana itu apa? Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Itu yang disebut dengan orang bijaksana. Jadi nggak usah cari lagi kamus atau arti dari pengen tahu arti daripada bijaksana itu apa, ya. Begitu setiap kita anak-anak Tuhan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka kita disebut sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang yang bijaksana. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-8 berkata begini, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, ya. Nah, ayat ini tidak mau berkata begini bahwa awal itu tidak penting, Bapak Ibu sekalian. Memang di sini ditulis akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya.
Kalau awalnya betul, kalau awalnya baik, maka saya percaya akhirnya akan menjadi baik. Jadi awal itu juga merupakan suatu hal yang penting. Maka itu Bapak Ibu sekalian, di awal tahun 2024 ini, biarlah kita mau mengisi hari-hari kita sedemikian rupa, sehingga kita ini memperoleh hati yang bijaksana dan menjadi orang yang bijaksana. Seorang kawan bilang begini, saya sangat diberkati dengan perkataannya. Ya, kalau segala sesuatu kita anggap penting, maka meskipun nggak bisa, itu akan dibisa-bisakan. Tapi sesuatu kalau dianggap tidak penting, meskipun bisa, maka gak bisa, gak bisakan. Maka itu pada hari ini saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita salah melihat mana yang penting dan mana yang tidak penting. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, yang penting itu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, bukan santai-santai itu hal yang penting ya. Memang kita butuh santai Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau hidup ini terlalu banyak santainya, maka kita akan menuai daripada akibatnya. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian agar supaya hal yang dianggap penting buat Bapak Ibu sekalian itu adalah kerohanian. Ya, kerohanian itu penting banget. Maka itu Yesus berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seorang kawan bilang begini, jangan cari apa yang bisa datang sendiri. Ya, yang bisa datang sendiri itu apa? Yang bisa datang sendiri itu berkat Bapak Ibu sekalian. Jadi kita penting sekali untuk cari Tuhan, memprioritaskan Tuhan, menomorsatukan Tuhan di dalam hidup ini. Jadi Tuhan itu harus dianggap hal yang paling penting di dalam kehidupan ini. Saya ini kalau pergi ke Indonesia, Bapak Ibu sekalian, saya ini orang yang paling sungkan Bapak Ibu sekalian ya, kalau mencari teman-teman yang pernah datang ke New York. Hamba-hamba Tuhan, teman-teman kalau ada datang ke New York, pasti saya anggap mereka orang yang penting dan saya layani mereka sedemikian rupa, sebaik mungkin ya. Tapi saya nggak mau begini. Waktu saya ke Indonesia, saya laporan kepada mereka, ya, saya cari mereka dengan harapan supaya nanti di Indonesia mereka melayani saya. Nah, itu kan seperti transaksi jual beli, ya kan? Apa ya, melayani dengan tidak tulus atau cari pamrih. Jadi saya diam-diam aja waktu ke Indonesia. Memang tujuan waktu ke Indonesia yaitu saya kepingin main-main dan kumpul dengan anak mantu cucu Bapak Ibu sekalian. Tapi beberapa teman itu bisa tahu, dapat bocoran saya ini sudah tiba di Indonesia. Maka kemudian beberapa teman sengaja memaksa ya saya dan kemudian ngajak beberapa teman yang lainnya untuk ketemu dengan saya. Maka selalu aja ya kalau ke Indonesia ada satu dua kelompok ini, kelompok pengusaha ini yang kemudian berhasil menculik saya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian saya dibawa ke perkumpulan itu ya, di situ saya diminta untuk kesaksian dan kemudian membagikan firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah, para pengusaha yang sukses ini, dia bilang begini, ya mestinya aku nggak bisa datang loh. Lain kali, ya kalau
Pak Yongki ini datang, Mbok ya kasih tahu jauh-jauh hari supaya kami ini bisa atur jadwalnya. Kalau gini mendadak saya ini banyak acaranya, ya. Tapi karena saya anggap pertemuan ini penting, maka saya tinggalkan semuanya. Ini demi Pak Yongki, demi saya mau mendengarkan kesaksian dan firman Tuhan. Nah, itu yang dianggap kalau segala sesuatu yang dianggap penting, ya, maka meskipun nggak bisa, dibisa-bisakan. Tapi anehnya ada anak-anak Tuhan, ya, meskipun bisa, meskipun nganggur Bapak Ibu sekalian, ya, meskipun banyak waktunya, kalau untuk hal yang rohani, yang itu harus dianggap penting, dia anggap nggak penting. Ya, itu memang pilihannya sendiri Bapak Ibu sekalian, ya. Dan setiap keputusan kita itu akan ada akibatnya. Alkitab bilang begini, apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Seorang bapak, dia memberikan kesaksian kepada saya sambil berlinang air mata, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi bapak ini dia punya beberapa anak, ya. Dia cinta kepada keluarganya, dia cinta kepada anak-anaknya. Bapak ini adalah seorang bapak yang bertanggung jawab kepada keluarga dan anak-anaknya. Katanya sih bapak ini mengaku dirinya Kristen, Bapak Ibu sekalian, ya. Waktu dia cerita sama saya, dia bilang begini, saya udah dibilangin Pak sama pendeta saya, ya, kalau hari Minggu usahakan, ya, untuk cari Tuhan. Kamu dan keluargamu itu penting kalau hari Minggu itu, ya, untuk meluangkan waktu cari Tuhan 1-2 jam, ya. Selebihnya kamu bisa pakai untuk hal-hal yang lain. Kemudian Bapak ini bilang, tapi dalam hati saya, ya, saya meremehkan nasihat daripada pendeta itu, ya. Karena anak-anak saya ini punya hobi di bidang tertentu, maka pada hari Minggu itu, Pak, saya bawa anak-anak saya untuk memperdalam hobinya dan kemudian meningkatkan hobinya supaya anak-anak saya ini bahagia, Pak, ya. Maka setiap hari Minggu pasti saya dan keluarga tidak pergi ke gereja, Pak. Tapi sekarang, Pak, anak saya sudah umur 20 lebih, Pak, ya, sudah umur 20 lebih. Dan Bapak tahu apa, Pak, yang terjadi? Yang pertama, anak saya ini menjadi ateis, Pak, tidak percaya Tuhan. Yang kedua, anak saya ini sekarang nggak mau ngomong dengan saya, Pak. Yang ketiga, anak saya sekarang menjadi anak yang kurang ajar, Pak. Dia tidak mau hormat kepada saya sebagai ayahnya dan tidak mau hormat kepada mamanya. Dan yang selanjutnya, Bapak tahu apa? Anak saya tidak mau sekolah, Pak. Wah, aduh, saya dengar kesaksian itu, hati saya jadi sakit, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya bisa merasakan sakit daripada Bapak itu. Dan Bapak itu bilang, ini semua salah saya, Pak. Karena saya tidak mau mendengarkan nasihat daripada pendeta saya, ya. Jadi saya tidak bawa anak-anak saya dan keluarga saya untuk cari Tuhan. Kemudian saya bilang kepada Bapak ini, Pak, tidak ada suatu yang terlambat. Yang penting bagaimana Bapak hari ini. Karena yang lalu itu kan sudah berlalu. Seperti saya katakan, bahwa Tuhan menyertai kita hari ini untuk supaya kita meraih masa depan yang cerah dan penuh pengharapan, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian,
Biarlah melalui Mazmur 90 ayat yang ke-12 ini. Ayo, mumpung ini masih awal tahun Bapak Ibu sekalian, biarlah apa yang sudah menimpa Bapak itu tidak ada satupun yang dialami oleh Bapak itu yang kita alami. Karena kita mau menjadi orang yang bijaksana, yang mengisi hari-hari kita untuk perkara-perkara rohani. Baik itu di marketplace, di tempat pekerjaan, di keluarga, di rumah tangga, di pergaulan. Biarlah hidup kita ini memberikan dampak dan mempermuliakan nama Tuhan. Kalau hari Minggu sengaja luangkan waktu 2 jam untuk cari Tuhan. Meskipun nggak bisa, harus dibisa-bisakan. Jangan dibalik, meskipun bisa, sengaja di nggak bisa, nggak bisakan. Ya. Yang kedua, Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 ini tidak mengajarkan kita untuk mengalir saja atau gelinding wae, atau bahasa yang lebih rohani yang dipakai oleh beberapa orang, ya, beberapa orang yang malas, apa katanya Tuhan, terserah Tuhan. Itu perkataan daripada orang yang malas untuk melakukan firman Tuhan, dibungkus dengan kata rohani, sudah terserah apa katanya Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 14, Bapak Ibu sekalian menegaskan kepada kita, ya, untuk apa? Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, artinya apa? Harus ada usaha, kerja keras dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Bukan mengalir saja, bukan apa katanya Tuhan. Tuhan itu memberikan kepada kita kehendak bebas, Bapak Ibu sekalian. Biarlah kehendak bebas itu kita pergunakan dengan rasa tanggung jawab di awal tahun 2024 ini, seperti kata Rasul Paulus itu, biarlah apa yang sudah berlalu, ya sudahlah Bapak Ibu sekalian, ya kita lupakan, dan biarlah kalau itu masa lalu itu adalah hal-hal yang buruk, biarlah hari ini kita bertekad untuk tidak mengulanginya, ya. Kalau kita mengingat masa lalu, ingatlah akan prosesnya mengapa mengalami hal-hal yang buruk. Kalau masa lalu itu adalah hal-hal yang indah, kita juga nggak bisa kembali kepada masa lalu, tapi ingatlah akan prosesnya. Kalau kita senang dengan masa lalu yang indah dan bahagia itu, ya, masa lalu yang berkenan di hadapan Tuhan itu, ulangilah prosesnya. Tapi kalau kita mau meningkatkan lebih baik lagi, maka taruhlah investasi di dalamnya. Saya berkata kepada seorang suami di mana dia mencintai dan mengasihi istrinya. Ya, dia bilang begini, aku kepingin Pak lebih lagi mencintai istriku, aku ingin lebih lagi untuk mengasihi keluargaku, aku kepingin punya keluarga yang lebih berbahagia lagi di tahun-tahun yang akan datang ini. Saya bilang, Ciami kamu nih, bagus.
Ya, niatmu itu bagus, luar biasa. Jadi saya bilang begini, ingat prosesnya. Kalau kamu memang berbahagia dengan keluargamu yang sudah ada hari ini, kalau biasanya kamu ngasih kepada keluargamu bunga mawar, ya bunga mawar, maka biarlah tahun 2024 selain bunga mawar, tambahkan investasi lebih lagi. Apa itu, Pak? Ya bunga deposito, ya kan? Selain bunga mawar juga tambahi juga dengan bunga deposito. Itu namanya investasi. Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang kita rawat itu akan tetap bernilai tinggi, tetapi kalau yang kita rawat ditambahkan investasi di dalamnya, nilainya akan semakin meningkat. Rasul Paulus bilang kepada kita, ayo kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian tahu nggak panggilan sorgawi itu kepada kita itu apa? Ya, Tuhan memanggil kita, menjadikan kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Untuk supaya melalui kehidupan kita, orang-orang itu boleh melihat Kristus, ya. Baik kita sebagai bisnismen, sebagai kaum profesional, sebagai karyawan, karyawati, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Biarlah hidup kita ini, Bapak Ibu sekalian, boleh dilihat orang, ya. Dan orang-orang yang melihat kita, dia bilang begini, aku mau ikut kamu, sebab aku telah melihat Tuhan menyertai kamu dan memberkati kamu. Maka itu, hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, biarlah kita menjadi orang yang bijaksana, mengisi hari-hari kita dengan perkara-perkara rohani. Bukan mengisi hari-hari kita dengan mainan sosial media, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita harus punya semangat menunjukkan mata hati dan mata rohani kita untuk berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah yang Tuhan sediakan bagi kita. Selain hadiah di atas muka bumi ini, hidup diberkati, tetapi kita juga memperoleh kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus menolong kami. Mulai awal tahun 2024 ini, sehingga kami tidak salah melangkah lagi, Tuhan. Biarlah mulai dari awal tahun 2024 dengan sengaja dan secara disiplin, ya Aba, ya Bapa, dengan pertolongan Roh Kudus, kami mau menjadi orang-orang yang bijaksana hari ini, hari-hari ke depan, bahkan sampai selama-lamanya. Maka itu biarlah Allah Roh Kudus terus menolong dan mengingatkan kami, supaya jalan hidup kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan kami mau mulai hari ini menganggap hal yang paling penting dalam hidup ini adalah perkara-perkara rohani. Sehingga meskipun nggak bisa, kami akan bisa-bisakan, kami akan usahakan, kami akan luangkan waktu dengan sengaja untuk perkara-perkara rohani ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.